Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya si anak pembantu ya. Oke, teman-teman tahu nggak ya, minggu ini kan benar-benar minggu yang menyeramkan buat saya ya. Diprediksi akan terjadi ya, orang demo besar-besaran katanya waktu itu. Jadi apa yang terjadi minggu lalunya, saya jual saham saya. Pokoknya saham yang menguntungkan sedikit saya jual. Tahu-tahunya teman-teman, bukannya malah merah ya, bukannya malah anjlok itu saham ya, malah itu hijau merona ya, seperti hutan Amazon sudah modelnya. Ternyata yang diprediksi katanya mau terjadi demo itu tidak terjadi ya. Jadi ya pemilihan presiden, pelantikan yang baru terlaksana dengan aman kalau bisa dibilang. Oke, jadi saya ceritain teman-teman ya. Saya dapat DM ya dari anak tetangga dekat rumah saya ya. Dia masih sekolah ya, masih kuliah. Jadi bisa dipastikan dia masih umur belasan tahun lah ya. Dia ngomong kayak gini sama saya. Kak Erna Tika belajar saham loh karena nonton videonya Kak Erna. Tapi sahamnya Tika masih merah. Jadi merah itu artinya masih rugi ya. Aduh, hati saya teman-teman, rasa itu mau menangis ya. Dalam arti memang itulah tujuan saya membuat vlog ini ya. Saya tidak bermimpi vlog saya akan menjadi besar dan subscriber saya akan membeledak, enggak. Karena memang tujuan awal dari membuat vlog ini adalah memang kutujukan untuk teman-teman saya di Indonesia. Panjang ceritanya kenapa. Kalau teman-teman lihat memang kalau awal-awal video yang saya buat itu memang untuk mereka gitu. Jadi buat saya setelah si Tika itu ngomong sama saya itulah ngerasa gimana ya, saya pernah berada di posisi dia ya, dalam arti dengan semua keterbatasan yang saya punya plus yang sekarang saya lihat di Tika ya, itu tidak memupuskan niat saya untuk merubah atau untuk belajar. Itulah ya yang membuat saya semangat ya teman-teman ketika membuat vlog. Kira-kira ada nggak ya info yang mau bisa saya share ini ke teman-teman biar makin semangat begitu. Oke, jadi karena saya sudah lama tidak membuat vlog masalah investasi ya. Jadi ini saya hari ini akan mendiskus masalah investasi, yaitu investasi saham. Saya kan udah beberapa bulan memang yang menekuni investasi saham ini. Jadi memang YouTuber adalah bukan pekerjaan saya. Memang tidak adalah saya hati ke sana, tapi saya niatnya ingin berbagi ke teman-teman, berbagi informasi gitu ya. Sekalian saya kasih edukasi ke teman-teman, sepengetahuan saya ya sebagai awam ya. Sekali lagi saya bukan financial advisor. Walaupun dulu saya sekolahnya di Amerika adalah accounting major ya, tetapi itu tidak menjamin bahwa saya mengerti soal saham gitu. Jadi kembali lagi semua memang harus belajar. Sebelum teman-teman ya mau niatkan hati ya untuk berinvestasi di saham, yang kalian harus cari tahu investasi saham seperti apa yang kamu lakukan ya. Sepengetahuan saya ada 3 metode ya. Yang pertama dibilang swing trade. Itu adalah orang-orang biasanya profesional ya. Dia memperjualbelikan saham itu setiap hari. Dia bilangnya open and close at the same day ya. Jadi pagi dia beli, mungkin siangan dikit mereka udah jual ya. Dan itu betul-betul kalau menurut saya level mereka itu yang betul mereka harus ada pengalaman, harus ada edukasi ya. Jadi seperti itu. Nah yang kedua itu swing trade ya. Jadi swing trade itu adalah orang-orang yang membeli saham ya pada saat harga saham jatuh ya dan menjualnya pada saat harganya naik ya. Bisa diprediksi mungkin ya mereka mau simpan kalau bisa beberapa hari, beberapa minggu, paling tidak di bawah setahun lah ya saham itu dipegang dan sama mereka dijual. Nah, yang ketiga adalah berinvestasi di saham untuk jangka panjang atau biasanya dibilang long term investment. Nah, itu long term investment itu memang yang paling banyak diminati lah ya. Mayoritas investor-investor ya, apalagi investor kelas kakap ya. Jadi kayak Bapak Sandi Uno ya, itu Bapak Sandi Uno itu memang value investor. Jadi investasinya memang kebanyakan jangka panjang. Ada lagi satu Bapak Lee Kwang siapa gitu ya. Itu dibilangnya Warren Buffett-nya Indonesia ya. Jadi cara menganalisanya dari 3 metode itu berbeda juga ya. Yang paling dasar ya, yang paling banyak
dipergunakan itu adalah yang pertama itu fundamental analysis ya. Fundamental analysis itu kalian harus mempelajari perusahaan yang teman-teman mau investasikan berdasarkan pembukuan dari perusahaan. Jadi yang basic ada 3 ya, seperti ada income statement, ada balance sheet, and then cash flow ya. Dan di situ teman-teman bisa melihat ya dari data-data yang disediakan dari perusahaan, apakah perusahaan tersebut setiap tahunnya itu penghasilan atau revenue-nya itu semakin meningkat ya, atau apakah perusahaan tersebut banyak utangnya, atau perusahaan tersebut banyak cash-nya, paling tidak bisa mensupport untuk produksi ya. Jadi dari situ juga teman-teman bisa menghitung ya atau menganalisa ratio-ratio. Paling tidak basic ratio yang teman-teman paling tidak harus tahu itu adalah PE ratio ya. Nah, kayak Pak Uno sama Pak Lee itu bisa dipastikan mereka menggunakan fundamental analysis ya. Jadi mereka adalah value investor. Jadi betul-betul dipelajarilah perusahaan tersebut, pembukuannya, terus apakah perusahaan tersebut bisa berkembang di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi seperti itu metode kebanyakan investor-investor yang kelas kakap. Ada juga yang dibilang namanya technical analysis ya. Nah, technical analysis ini teman-teman mempelajari berdasarkan grafik dari pergerakan saham dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin teman-teman kalau mau enaknya ya, pikiran ketika teman-teman hamil ya, teman-teman pergi ke dokter, terus sama dokter bisa diprediksi detak jantung, dilihat detak jantung anak Anda ya. Nah, dari situ kan teman-teman dapat print out ya pergerakan jantungnya, dan dari situ dokter bisa memprediksi apakah anak Anda sehat atau tidak ya. Namanya prediksi kan tidak selalu tepat ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ada 2, satu fundamental analysis, satu technical analysis. Nah, technical analysis itu teman-teman biasanya dipergunakan ketika teman-teman melakukan day trade sama swing trade. Jadi mereka betul-betul mempelajari ya pergerakan saham perusahaan tersebut. Kira-kira dari grafnya apakah saham tersebut akan anjlok atau turun ataukah akan meroket. Jadi seperti itu. Nah, ada juga faktor-faktor yang lain seperti yang paling berpengaruh terhadap harga saham ya, yaitu volume. Dalam arti berapa total saham yang diperjualbelikan pada hari itu. Nah, yang kedua itu berita. Berita itu paling ini ya, faktor utama apakah harga saham perusahaan tersebut akan naik atau turun. Oke, jadi contoh yang paling enak ya, Tesla ya. Ketika Tesla dikabarkan ya akan di-upgrade statusnya menjadi S&P 500, yaitu kastanya naik lagi ya kalau kita bisa bilang, itu harga saham dia itu langsung melonjak ya. Dan bisa dipastikan pergerakan volume atau pergerakan quantity orang yang memperjualbelikan saham Tesla pada saat itu bisa dipastikan melonjak. Jadi memang pada saat itu saya merasakan lah ya, pada saat di-upgrade memang langsung lumayan naik harganya. Jadi seperti itulah ya. Jadi sekali lagi ada 3 metode dalam berinvestasi untuk saham ya, dan teman-teman harus menganalisa saham tersebut. Ada 2 analisa tergantung dari seperti apa investasi yang mau Anda lakukan gitu. Dan teman-teman menganalisa saham biasanya menggunakan fundamental analysis itu yang basic atau technical analysis ya. Oke teman-teman, saya mau share sedikit masukan ya ke teman-teman ya. Kalau memang benar-benar teman-teman mau berinvestasi di saham. Yang pertama itu jangan ikut-ikutan artis. Kalau seumpamanya artis tertentu mempromosikan saham-saham perusahaan tertentu, teman-teman kembali lagi. Teman-teman betul-betul harus menganalisa perusahaan tersebut ya. Kembali lagi, investasi apa yang kamu lakukan? Nah, ketika kamu berpikir untuk investasi jangka panjang, udah dipastikan teman-teman harus mempelajari perusahaan tersebut yang dengan menggunakan fundamental analysis dan menganalisa pembukuan atau keuangan dari perusahaan tersebut ya. Nah, yang saya takutkan ya biasanya kalau artis itu dia dapatnya harga turun ya, dalam arti harganya masih rendah ya. Bisa dipastikan kalau artis mempromosikan itu biasanya mereka dapat cuan ya. Takutnya pas mereka masuk promosi-promosi harga saham kan otomatis biasanya ya cenderung naik.
Nah, ketika naik dan dia merasa targetnya udah terpenuhi sama dia dijual, ya, dia udah lari duluan kabur. Nah, biasanya kalau memang perusahaan itu nggak bagus, itu biasanya ya, kemungkinan besar itu harga akan turun. Jangan sampai teman-teman pas beli, si artis dapatnya sekian, kamu dapat sekian ya. Ternyata kamu belinya di puncak, artisnya keluar, langsung harganya turun. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan saya kaget juga sih kalau di Indonesia artis-artis mempromosikan saham-saham tersebut. Jadi karena di Amerika tuh saya belum pernah lagi lihat ya. Namanya kayak Beyonce tiba-tiba di Instagram, "Hoi, beli sahamnya Tesla ya. Nanti harganya akan meroket." Belum lagi saya lihat yang seperti itu. Biasanya ada itu YouTuber tapi memang mereka itu adalah bergerak untuk finance ya. Dalam arti memang YouTube mereka dibuat itu untuk saham. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, jangan pernah menggunakan uang investasi ya. Dalam arti uang emergency kamu masukkan di investasi. Karena sekali lagi, harga saham itu turun dan naik, teman-teman. Jangan sampai kamu perlu memperbaiki mobil atau ke rumah sakit butuh duit nggak ada karena tidak ada punya uang emergency, karena uang emergency semua kau masukkan di untuk saham. Jangan lakukan itu ya. Karena saya sudah pernah lihat ada teman saya nggak ada duit ya, ternyata saham tersebut turun, kelabakan. Jadinya gimana ya? Karena namanya berinvestasi di saham itu ya teman-teman harus tahu ya. Kita tidak bisa memprediksi harga saham ke depannya bagaimana. Apalagi kalau kamu berinvestasi saham baru ya, dalam arti kan kalau kita pengen, biasanya ya semakin lama kalau perusahaan bagus ya harga saham semakin naik ya. Nah, kalau kamu masukkan saham ya, baru dalam minggu itu ternyata kamu butuh duit, ternyata harus jual saham pada saat harga yang jatuh, kan kasihan gitu. Jadi sekali lagi, jangan, pastikan ada uang emergency. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah duit saya masukkan semua di saham? Jawaban saya tidak. Saya dan suami berprinsip ya, ketika kami berinvestasi di saham ya, kita harus ikhlaskan ya, dalam arti kalau duit itu hilang, duit itu habis ya habis gitu. Jangan menangis gitu ya. Karena sekali lagi, jangan pernah memasukkan duit emergency untuk kepentingan berinvestasi di saham. Nah, yang ketiga, jangan pernah meminjam duit ya untuk berinvestasi di saham, apalagi kalau teman-teman meminjam duitnya pakai bunga. Jangan seperti itu. Karena sekali lagi harga saham tidak bisa kita berprediksi apakah akan turun akan naik gitu ya. Nah, ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa teman yang tanya, berapa sih modal untuk berinvestasi? Jadi bagaimana progres saya sekarang dalam berinvestasi? Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, omset saya itu untuk investasi di saham itu sudah 1,3 M ya. Atau kalau teman-teman bisa lihat itu sekitar 94.000 ya harga saham saya ya per hari ini. Oke, jadi keuntungan saya sampai hari ini itu ya 30.700, yang mana 8.300 itu saya sudah cairkan. Kalau bahasa teknikalnya dibilangnya itu realized gain ya. Nah, realized gainnya itu saya 8.300 itu adalah saham-saham yang sudah untung saya jual dan itu keuntungannya udah masuk kantong saya. Ada sekitar 22.300 itu dibilangnya unrealized gain. Jadi kebanyakan yang dari 22.300 itu adalah keuntungan dari saham-saham saya yang jangka panjang ya. Jadi saham tersebut belum saya jual atau memang tidak saya jual karena memang itu investasi untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, kalau kita bilang di Amerika itu di atas 1 tahun teman-teman ya. Oke, jadi tadi untung ya. Jadi sekarang berapa sih uang yang saya deposit ya ke account saya gitu. Jadi saya masukkan duit itu cash ya teman-teman. Saya tidak pinjam dari broker. Sekali lagi, formula jangan pernah menaruh uang emergency atau menaruh seluruh duit Anda ke saham ya. Dan jangan pernah Anda meminjam. Jadi duit ini adalah duit saya pribadi ya. Jadi saya masukkan itu 60.000. 60.000 itu bersaham. Bulan 4 saya masukkan 10.000, bulan 9 20.000, bulan 10 10.000, bulan
11 ya, berarti baru ya, itu 20.000. Jadi total semua adalah 60.000 cash yang saya masukkan di account Shopee saya secara bertahap. Nah, gimana uang alokasinya ya? Nah, tadi kan saya sudah bilang, saya udah cairkan sekitar 8.300 ya dari saham-saham yang untung. Jadi bisa dipastikan duit tersebut untuk nambah modal. Jadi sekarang modal saya 60.000 tambah 8.300 ya. Jadi sekitar 68.000. Nah, 68.000 itu 73% atau 50.000 itu duitnya itu untuk jangka panjang. Dan 14% itu untuk swing trade ya, yang saya swing dalam arti ya saya beli anjlok, saya jual pada saat harga tinggi, itu sekitar 10.000 ya. Oke, dan 13% itu atau sekitar 8.000 itu cash. Jadi cash itu saya gunakan untuk membeli harga saham pas diskon yang khususnya untuk swing. Nah, kalau ada yang saham-saham untuk jangka panjangnya kebetulan lagi on sale ya, saya kalau bisa saya beli ya saya beli. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya pastikan setiap hari ketika saya membeli saham dan menjual, saya harus lakukan kalau bisa bersamaan ya, biar saya harus yakinkan tetap ada duit cash di account saya. Oke? Nah, jadi total perusahaan ya yang saya investasikan itu ada sekitar 59 perusahaan ya. Nah, 42 perusahaan untuk jangka panjang, 17 perusahaan itu yang saya pakai swing trade ya. Jadi ini adalah sekitar 17 atau 20 biasanya ya, itu yang memang saya perjualbelikan dengan intens ya. Jadi asal profit sedikit saya jual, harga diskon saya beli, profit sedikit saya jual. Jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, alokasi dana terbesar saya itu saya investasikan di mana? Jadi alokasi dana terbesar itu saya taruh ya 3 perusahaan saja ya, saya ambil itu larinya ke Tesla. Tesla saya masukkan 8.000 ya, itu sudah saya untung 116% ya dari dana yang sudah saya masukkan ke Tesla. Dan saya membeli Alibaba sekitar 6.000 ya, tapi pada saat ini Alibaba kan lagi rugi ya. Jadi kerugian saya sekitar 4,7%. Tapi saya prediksi akan naik ya. Karena teman-teman kalau melihat Alibaba kan memang lagi ada masalah ya sama pemerintahan di Cina. Ini perusahaan Cina ya teman-teman. Dan memang diprediksi tahun ini nilai atau sahamnya akan naik ya. Karena sekali lagi yang perusahaan jangka panjang ini memang betul-betul saya menganalisa dengan menggunakan fundamental analisis. Saya melihat dan melihat bagaimana perkembangan perusahaannya nanti ke depannya, dan juga saya menganalisa ya pembukuan dari perusahaan tersebut. Simpel aja teman-teman, kalau teman-teman memang tidak bisa ya menganalisa pembukuan perusahaan, ya gampang nonton aja di YouTube. Saya sering kok kayak gitu. Daripada ngecek capek-capek lihat nomornya orang YouTuber, kamu klik Baba, mereka akan menganalisa. Cuma saya memang milih ya, saya nggak suka yang speech ya, dalam arti yang kayak sales people yang cuma ngomong-ngomong doang, tapi saya senang yang menganalisa betul-betul pembukuan dari perusahaan. Jadi saya nontonnya YouTuber-YouTuber yang seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu Amazon. Nah, Amazon itu saya masukkan 5.000 ya, dan sekarang sudah saya dapat untung 38% dari investasi yang saya masukkan. Jadi kan bisa dilihat teman-teman ya, memang keuntungannya lumayan. Dan ini belum setahun ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti saya kasih screenshot dari investasi saya ya. Kalau saya memang baru dalam berinvestasi ini ya. Duitnya kalau teman-teman lihat tadi kan bulan 4 saya masukkan itu 10, bulan 4 tahun kemarin ya, itu sekitar 10.000. Dan 10.000 saya nggak langsung beli plug gitu ya, nggak bertahap teman-teman beli. Saya analisa perusahaan yang mana saya mau investasikan dan ya saya beli gitu. Jadi nggak langsung masuk duit itu langsung hari itu beli, nggak seperti itu. Jadi semua juga butuh proses gitu. Jadi nggak bisa kita namanya berinvestasi itu seperti beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu, beli aja ya, tidak tahu kucingnya seperti apa itu dalam karung. Saya tidak seperti itu ya. Jadi kalau siapakah orang-orang yang memberi cuan terbesar di investasi saya ya. Jadi saya ambil 3 perusahaan ya. Yang pertama itu Appian. Appian itu adalah IT, perusahaan IT ya.
dan dia baru IPO. Nah, kalau perusahaan baru-baru IPO itu teman-teman market cap-nya masih kecil dan potensial uang kamu akan berdobel-dobel di situ sangat tinggi dibandingkan ketika kamu berinvestasi di perusahaan yang udah market cap-nya triliunan ya, seperti Coca-Cola. Dan Coca-Cola itu udah bertahun-tahun kan ya di market, di pasar, di bursa saham kan. Jadi itu memang kemungkinannya kayak keong jalannya, lagi lebih lambat ya. Tapi kalau perusahaan yang baru teman-teman tahu bisa berpotensi dan mereka akan publik ya, itu bagus banget teman-teman beli sahamnya ketika IPO ya. Oke, jadi Appian ya sudah memberikan keuntungan sama saya itu 254%. Nah, yang ketiga pastilah teman-teman tahu ya, Zoom Video. Oke. Zoom Video itu memberikan saya profit itu 164% ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, semoga vlog ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi intinya jangan pernah takut untuk belajar sesuatu yang baru. Percayalah, ketika kita belajar itu senang kok teman-teman, bisa ada ilmu yang kita dapatkan. Jadi memang orang-orangnya saya seperti itu. Saya getol ya kalau dalam urusan belajar, senang gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya ya. Dadah.